Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Ronika TV yang berbahagia, senang sekali pada hari ini saya Ronika Putra bisa menjumpai sahabat-sahabat semua dalam program Carito di Para, ya. Jadi kalau di Payakumbuh itu para itu ada yang bilang porak dan ada yang polak gitu. Jadi artinya kita bercerita di para atau di kebun atau di ladang begitu. Dan untuk bincang-bincang kita pada hari ini, alhamdulillah sekarang saya sedang berada di kebun mini Pak PTB, ya, Pak Tani Bakopiah. Alhamdulillah bersama kita sudah hadir beliau. Itu nama beliau adalah Romi Desrianto, ya. Beliau adalah seorang guru di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Padang. Istri beliau adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Kota Padang. Beliau memiliki 4 orang anak, dan di samping sebagai seorang guru, beliau juga seorang mubalik, seorang ustadz begitu, ya. Kita sapa beliau nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore Pak PTB? Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, luar biasa. Jadi memang kalau seorang guru itu, ya, kalau dia berada di mana saja, itu karakter seorang guru tidak akan hilang gitu. Jadi kalau memang emas itu akan tetap menjadi emas dimanapun berada. Gitu. Oke, pemirsa Ronika TV yang berbahagia, ada hal yang menarik, ya, sehingga kita pada hari ini dengan tim datang ke kebun mini Pak Tani Bakopiah ini, ya. Karena beliau ini kan seorang guru, seorang ustadz, istri beliau juga seorang dosen gitu. Dari segi finansial, ya, tentu sudah cukup, ya, untuk kebutuhan sehari-harinya. Tapi beliau masih menyempatkan dirinya, ya, untuk berkebun di rumahnya. Ini yang menjadi hal yang menarik bagi kita begitu. Dan pada hari ini kita akan mencoba untuk menggali dengan Pak PTB begitu. Oke, Pak PTB, kita langsung saja mungkin ini, ya. Kenapa dikasih ini Pak PTB begitu? Apa sih yang menjadi filosofinya? Kemudian sejak kapan nih PTB ini dimulai begitu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pemirsa Ronika TV yang dimuliakan Allah, semoga kita semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki kita, dilancarkan urusan kita, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, PTB berterima kasih sekali pada sore hari ini dikunjungi oleh Uda Ronika TV dan kru. Alhamdulillah telah menyempatkan hadir ke kebun mini Pak Tani Bakopiah. Kita sangat berbangga sekali. Mudah-mudahan Ronika TV semakin maju dan sukses, diberikan kesehatan. Dan sesuai dengan apa yang sudah sampaikan tadi, ya, nama kita Romi Desrianto yang lebih dikenal dengan PTB, Pak Tani Bakopiah. Jadi kenapa dikasih nama Pak Tani Bakopiah? Ini merupakan sebuah cerminan diri dari nama itu sendiri. Jadi kita berprofesi sebagai seorang guru yang kesehariannya mengajar di sebuah SD negeri Kota Padang, guru agama. Yang identik kita selalu pakai peci di sekolah. Pakai peci atau kopiah. Kalau peci itu kan bahasa nasionalnya. Kalau kopiah kan bahasa Minangkabau. Jadi insya Allah kita selalu pakai ini. Dan di samping kita sebagai guru, sebagai mubaligh, kita juga memiliki sebuah keseharian yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu bertanam. Jadi sebenarnya kenapa kita kasih nama Pak Tani Bakopiah? Kita sebagai guru, dan kita hobi bertani karena kita dibesarkan dari keluarga TANI, Tani. Jadi inilah yang harus kita bangga sebagai anak petani. Jadi walaupun kita sudah menjadi guru, walaupun kita tinggal di kota yang namanya
basic kita, dasar kita tetap kita pertahankan. Jadi inilah muncul namanya PTB, sudah kita launching lebih kurang sudah 6 tahun yang lalu. Alhamdulillah, sudah 6 tahun yang lalu usia PTB kita launching. Sampai sekarang mudah-mudahan tetap eksis dan semoga ke depan lebih maju lagi insyaallah. Kira-kira seperti itu, Daroni. Oke, terima kasih Pak Tani Bakopiah. Jadi sahabat, sangat menarik sekali nih filosofi diberikan nama PTB ya, Pak Tani Bakopiah, dan ternyata sudah 6 tahun ya di launchingnya PTB ini. Baik, mungkin gini Pak, apa yang menjadi motivasi nih Pak PTB ini untuk membuat kebun mini seperti ini gitu, gitu. Jadi sahabat pemirsa Ronika TV, sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, PTB sampaikan tadi, karena memang darah tani itu sudah mendarah daging di dalam diri kita, di dalam darah kita sudah mengalir. Jadi dimanapun kita berada, walaupun kita sudah merantau ke Kota Padang, semenjak kita kuliah, kita tetap bertanam. Cuman sekarang tentu versinya berbeda, karena kita sekarang tinggal di kota, pekarangan yang terbatas. Tentu kita bertanam di pot atau di pekarangan rumah yang sempit dengan tabulan pot, seperti yang bisa kita lihat nanti. Jadi apa yang memotivasi kita untuk bertanam? Yang pertama kuncinya adalah kita mencintai dunia pertanian. Menanam itu kita cintai. Ketika kita cinta, maka kita akan bersemangat untuk merawat. Kita akan semangat untuk menjaga. Kuncinya itu, cinta. Artinya apa? Karena bertanam ini adalah sesuatu yang kita senangi, hobi yang sangat menyenangkan. Nah, di samping itu secara agama memang diajarkan kepada kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis Bukhari, apa kata beliau? Ma min muslim yaghrisu gharsan أو يزرع زرعا تأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان به صدقة. Tidaklah seorang muslim yang menanam pepohonan yang buah-buahnya dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia, diambil oleh orang, dimakan oleh hewan-hewan, melainkan adalah sedekah bagi orang yang menanam. Artinya apa, sahabat Ronika TV yang dimuliakan Allah? Jadi apa yang kita tanam insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin pohon kecil pun yang kita tanam, burung-burung pun bertengger di sana, itu pahala bagi kita insya Allah. Jadi yang membuat kita motivasinya adalah yang pertama karena kita cinta, hobi yang sangat menyenangkan. Bahkan ketika kita cinta itu, insya Allah ini adalah sumber kekuatan bagi kita. Ketika kita lelah bekerja di sekolah, di kantor, kita lagi suntuk, maka kita pergi ke kebun, menambah semangat dan energi kita kembali untuk beraktivitas. Masya Allah, pokoknya bagi sahabat-sahabat Ronika TV, generasi muda semuanya, maka bertanam ini adalah hobi yang sangat menyenangkan. Dan insya Allah ketika ini kita biasakan bertanam ini, insya Allah pahalanya akan mengalir dan mudah-mudahan rupiah dan dolar pun akan mengalir insya Allah. Insya Allah. Ini insya Allah ketika kita mencintai suatu pekerjaan, apapun pekerjaan kita, walaupun bertanam seperti ini, insya Allah yang menanam pasti akan menuai. Nilai ekonominya juga ada insya Allah. Apalagi di masa pandemi sekarang, maka masyarakat kita sangat mencintai tanaman-tanaman pekarangan. Maka ini insya Allah bagi generasi muda, jangan malu sebagai petani, jangan gengsi. Walaupun katakanlah kita orang kantoran, jangan gengsi untuk bertanam. Ya, berteman dengan tanah, dengan pupuk kandang, jangan gengsi. Karena insya Allah ini bernilai ibadah dan akan mengalir rupiah-rupiah insya Allah, pundi-pundi rupiah insya Allah. Seperti itu Daroni insya Allah. Oke, terima kasih nih pemirsa. Semakin ke ujung nih semakin penasaran kita nih untuk menggali lebih dalam tentang PTB ini. Karena PTB ini sudah 6 tahun nih. Ya, Allah, sudah 6 tahun. Kalau boleh tahu apa saja yang sudah dibibit atau ditanam di kebun mini ini, Pak? Nah, ya, alhamdulillah. Ya, kalau launching PTB-nya sebenarnya sudah 6 tahun, cuman yang PTB pribadi bertanam itu sudah dari kecil, Bahkan semasa kuliah dulu PTB waktu kuliah di UIN itu PTB pernah berkebun sayur. Bahkan ketika kita jadi mahasiswa, kita berkebun sayur, sekali panen sempat panen 150 ikat. Masya Allah.
Jadi itu ketika kita kuliah. Cuman ketika PTB ini sudah kita launching, kita lebih mengarahkan tren atau passion kita ke tabulan pot, tanaman buah dalam pot yang bisa ditanam di pekarangan. Jadi kita lebih identik dengan tanaman buah karena banyak manfaatnya. Jadi tanaman yang kita tanam, kita lebih berorientasi tanaman buah yang penuh berkah dan manfaat. Yang paling utama adalah pohon tin. Pohon tin buah surga. Bahkan Al-Quran pun telah menjelaskan wattini wazzaitun. Bahkan Allah telah bersumpah dengan pohon tin tersebut. Artinya apa? Ini pohon yang sangat banyak manfaatnya bagi kita semua. Maka insya Allah sahabat Ronika TV, insya Allah pohon tin ini bisa kita tanam di Indonesia. Walaupun habitat aslinya adalah di daerah padang pasir, tapi sudah terbukti genjah, legit, bisa beradaptasi berbuah di tempat kita hanya di dalam pot saja. Itu salah satunya. Bahkan manfaatnya luar biasa dari segi daunnya untuk obat, getahnya, apalagi buahnya. Bahkan nilai jualnya cukup tinggi. Ada pohon tin, dan kita juga sudah pernah menanam anggur impor. Anggur impor, insya Allah. Jadi anggur yang kita nikmati buahnya itu sebenarnya juga kita bisa tanam di sini. Di Indonesia juga bisa berbuah. Di Padang pun juga sudah terbukti. PTB pun sudah membuktikan bahwa anggur pun bisa berbuah di tempat kita. Apel India, Ustaz. Daroni ya, apel India. Jadi Daroni ini kadang-kadang karena basic beliau Ustaz, kadang sering kita panggil Ustaz. Jadi kalau sekarang kita panggil Daroni ya. Jadi seperti itu sahabat pemirsa, ada apel India, ada bidara Arab. Bidara ini manfaatnya luar biasa. Daunnya untuk sarana ruqyah, gangguan jin. Ini banyak dimanfaatkan orang, bahkan sudah diolah daunnya ini jadi lotion, jadi sabun, jadi minyak. Kemudian ada juga untuk memandikan jenazah. Tanaman yang sangat banyak manfaatnya. Jadi itu diantaranya, termasuk yang kita lihat ada apa namanya ini, jambu biji kristal, ada sangkis, ada jambu madu, ada black diamond, jambu mutiara hitam, ada murbe, ada lengkeng, kemudian banyak tanaman-tanaman yang lain. Ada daun mint juga Ustaz. Ya, daun mint, delima, banyak tanaman-tanaman yang lain yang intinya adalah kita lebih berorientasi kepada tanaman buah yang bisa kita tanam dalam pot, tabulan pot. Seperti itu Daroni, insyaallah. Pemirsa nih luar biasa ya. Ternyata tanaman yang ada di kebun mini Pak Tani tidak hanya tumbuhan tanaman yang biasanya habitatnya Indonesia, tapi juga di luar negeri begitu. Kita tentu penasaran ya melihat langsung mungkin ke pekarangan rumahnya Pak PTB. Baik. Mungkin karena kita udah berada di penghujung waktu ini, konsumen ini, karena sudah 6 tahun, mungkin ada konsumennya datang ke sini atau sudah ada dikirim ke mana saja itu Pak PTB? Alhamdulillah, semenjak kita meluncing PTB yang awalnya merupakan sekedar hobi, tetapi karena kita juga punya istri yang basicnya ekonomi, jadi beliau arahkan ke ekonominya. Jadi kita coba launching. Semenjak kita launching itu, alhamdulillah Daroni, konsumen kita yang artinya yang sudah membeli bibit dengan kita juga pernah mengadakan bibit untuk sekolah-sekolah Kota Padang, warga Kota Padang, insya Allah. Bahkan PTB pernah buka lapak itu di Gor Agus Salim, lebih kurang 2 tahun. Dan insya Allah juga kita sudah sering mengirim tanaman ini, kita paketkan itu ke Jambi, ke Bengkulu, bahkan pernah kirim ke Medan, pernah kirim ke Aceh. Untuk Sumatera Barat, Damasraya, Pasaman, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan lain-lain. Insya Allah Pariaman juga sudah pernah. Jadi alhamdulillah memang ketika kita berbuat ya sesuai dengan motto kita tadi, apa yang kita tanam itu yang kita petik. Yang penting kita berupaya untuk mengedukasi masyarakat. Artinya tanaman ini kan sebagai alternatif hobi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya Daroni. Jadi insya Allah untuk sekolah-sekolah yang butuh kita juga upayakan, bahkan kita bantu untuk langsung menanamkan. Kira-kira seperti itu. Oke. Di pemirsa sahabat Ronika TV, ternyata konsumen dari Pak PTB ini tidak hanya di Kota Padang ya, di Sumatera Barat, bahkan di luar provinsi Sumatera Barat
dan insya Allah akan menasional ya. Dan Insya Allah, insya Allah. Amin, kita doakan amin. ini akan mendunia begitu ya, karena ini Masya adalah Allah. banyak manfaat dari Tanaman-tanaman, yang ya. telah diproduksi oleh Pak PTB. Terakhir sekali nih Pak PTB, Ya. kira-kira apa sih pesan Pak PTB nih kepada pemirsa nih ya? Mungkin waktunya banyak digunakan untuk santai-santai nih. Ya, oke. Santai-santai, duduk-duduk dan sebagainya begitu kan. Ya. Sedangkan Pak PTB waktunya kan pagi ke sekolah, Ya. administrasi sekolah, apalagi sebagai ASN ya, PNS Ya. juga banyak tuntutan. Banyak tuntutannya. Tapi masih bisa meluangkan waktunya. Ya. Mungkin ada pesan-pesannya kepada Ya, pemirsa. pesan PTB kepada pemirsa Ronika TV, terutama kepada generasi muda, generasi milenial, manfaatkanlah waktu mudamu, manfaatkanlah waktu lapangmu, jangan sia-siakan waktu yang ada, jangan hanya sibuk dengan gadgetmu yang tidak bermanfaat, tapi manfaatkan waktu yang ada. Carilah kegiatan-kegiatan positif, salah satunya adalah dengan menanam atau tanaman-tanaman, memanfaatkan pekarangan yang ada. Insya Allah ini sangat bermanfaat, adalah kegiatan yang sangat positif. Jadikan ini sebagai hobi, cintai itu. Insya Allah ketika kita telah mencintai sesuatu, apa yang kita tanam itu yang kita petik, insya Allah. Bahkan insya Allah ketika kita lebih kepada untuk menanamnya ini, ketika adik-adik generasi muda yang hobi bertanam, mencintai tanamannya, mengalir pahalanya, dan rupiah-rupiah pun juga akan mengalir insya Allah. Dan juga bisa tidak hanya dijadikan sebagai sambilan, tapi 10. Jadi pekerjaan tidak hanya 9, 10 juga bisa. Artinya apa? Bisa lebih besar pemasukannya dari pekerjaan inti kita ketika kita mencintainya dan serius sungguh-sungguh di dalam hal ini. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Pemirsa Ronika TV yang berbahagia, tidak terasa waktu 30 menit sudah berlalu. Demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Carito di Parak bersama ya. Pak PTB. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Daroni. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa, sahabat Ronika Putra TV pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak PTB nih, Daroni. luar biasa. Sehat dan sukses Insya Allah, salam sehat untuk kita semua. sama-sama. Pemirsa, saya Ronika Putra mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.